Bapak Ibu, Saudaraku, Shalom dan salam dari Bogor Baru. Kiranya Anda selalu berada dalam perlindungan Tuhan Allah dan masuk di dalam tahun 2026 ini dengan penuh kepastian bahwa Tuhan menyertai kita semua dan Tuhan menyertai Anda. Bapak Ibu, seperti biasanya kita keluar dari satu tahun yang lama kemudian masuk ke tahun yang baru. Prosesnya itu terjadi begitu saja dan seolah-olah tidak ada perubahan yang berarti di dalam pengalihan, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara besar atau istimewa ketika kita beralih dari satu hari ke hari yang lain, ketika kita beralih dari satu tahun ke tahun yang lain. Jadi Anda bisa melihat memang Anda punya kegiatan, Anda punya acara pada pergantian tahun, tetapi proses itu sepertinya, saya harus menekankan tentang hal ini, sepertinya berjalan biasa saja, pergantian dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan dalam kasus kita dari satu tahun, ya, tahun 2025 ke 2026. Sepertinya kita tidak merasakan ada sesuatu yang besar berarti yang terjadi pada saat pergantian waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin menjelaskan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan bagi Anda, bahwa sesungguhnya meskipun kita tidak merasakan terjadi perubahan apa-apa, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa pergantian waktu, pergantian hari, dan dalam kasus kita adalah yang kita alami sekarang adalah pergantian tahun, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengatur pergantian tahun, pergantian hari, ya pergantian bulan, ya, dan Tuhan mengatur pergantian dari tahun 2025 ke 2026. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin share ke Anda mengenai bagaimana Tuhan mendesain, merancang waktu dan saat, ya, masa bagi kita umat manusia. Dan kita akan membaca itu kita akan melihat itu dari kebenaran firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan tentang hal itu yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Judul dari perikop ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1 mengatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat pasal 3 ayat 1 ini semacam overall conclusion, ya, jadi kesimpulan menyeluruh dari perikop ini, pasal 3, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Diawali dengan ayat 1 yang mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian masuk di dalam ayat 2 sampai ayat 8, di sini penulis kitab ini, pengkhotbah ini, menjelaskan mengenai hal-hal yang secara spesifik diatur Tuhan. Segala sesuatu diatur Tuhan, ya, segala aktivitas diatur oleh Tuhan, ya, ditentukan oleh Tuhan waktunya. Namun demikian, penulis kitab pengkhotbah berusaha untuk menguraikan kegiatan secara detail tentang apa saja hal-hal yang terkait dengan kegiatan manusia. Nah, saudaraku, saya ingin menguraikan itu kepada Anda. Kita akan lihat dari ayat 2 dan ayat 3 mengatakan begini. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Nah, saudara sekalian, ayat 2 dan ayat 3 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan waktu untuk penciptaan, waktu untuk creation and sustaining, ya. Jadi waktu untuk menciptakan, untuk memelihara, untuk menjaga apa yang dipelihara, untuk ditopang.
Dan itu semua adalah waktu Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan, Tuhan memelihara, Tuhan menopang, Tuhan menjaga, dan sampai akhir dari kehidupan. Itu semua diatur oleh Tuhan. Kemudian jadi yang ayat 1 sampai ayat 3 ini lebih fokus pada ayat 2 dan ayat 3 ini fokus pada tadi ya, apa saya sebutkan dengan hal-hal yang terkait dengan penciptaan, dengan pemeliharaan, penompangan Tuhan atau penjagaan Tuhan atas kehidupan manusia. Kemudian ayat 4 dan ayat 5, ayat 4 ayat 5 mengatakan begini, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 4 dan ayat 5 ini yang disebut dengan waktu untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan sosial. Jadi social matters, hal-hal yang terkait dengan sosial, aspek sosial dalam kehidupan manusia ini diatur juga oleh Tuhan. Dan itu terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian ayat 6 dan ayat 7 mengatakan demikian. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Nah, saudara sekalian, ayat 6, ayat 7 ini, kalau yang tadi ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang apa yang disebut dengan creation and sustain matters, ya, hal-hal yang terkait dengan penciptaan, penompangan oleh Tuhan. Ayat 4, ayat 5 menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan aspek sosial kehidupan umat manusia. Maka ayat 6 dan ayat 7 menjelaskan tentang apa yang disebut dengan financial matters, ya, jadi hal-hal yang terkait dengan aspek finansial dan ekonomi kehidupan manusia. Kemudian ayat 8 mengatakan ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Nah, ini lebih banyak kepada baik personal maupun political matters, ya, hal-hal yang terkait dengan individu, kegiatan-kegiatan individu maupun kegiatan secara kelompok yang terkait dengan hal-hal yang bersifat politik, ya, itu semuanya juga diatur oleh Tuhan dan itu ada di ayat ke-8. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ke-9 sampai ke-15 saya akan membacakan untuk kita. Maaf. Ayat 9 sampai 15. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jeripayahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat, ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan untuk menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang terakhir, ayat 15, apa yang sekarang dulu sudah ada dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari bacaan kita ini ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15 ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan menciptakan waktu dan masa. Tuhan menciptakan waktu dan masa yang dialami oleh manusia. Nah, dikatakan begini di dalam ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Nah, saya ingin Anda memahami bahwa perbedaan masa dan waktu. Waktu adalah a point of time. Jadi kejadian pada suatu saat tertentu itu disebut dengan waktu. Sementara masa adalah period of time. Jadi Tuhan menciptakan baik itu waktu maupun masa, jangka pendek maupun jangka yang tak terhingga. Ya, itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu, masa dan waktu ini diciptakan oleh Tuhan. Kemudian ayat 11 mengatakan bahwa Dia membuat
segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudaraku, kata atau frasa indah pada waktunya ini artinya tepat pada waktunya. Ya, bisa berarti tepat pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Apa yang terjadi itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, karena masa dan waktu itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu kejadian ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Ya, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, kemudian ayat 6 mengatakan begini, lalu ketika berkumpul mereka ini Yesus dan murid-muridnya, mereka bertanya. Jadi mereka ini adalah murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian jawab Tuhan Yesus kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi memang Tuhan yang menciptakan masa dan waktu, dan kita nggak bisa tahu masa dan waktu yang diciptakan oleh atau ditentukan oleh Tuhan itu. Nah, yang kita perlu pahami yaitu kita menerima masa dan waktu yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, di dalam ayat 11 mengatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tadi saya katakan bahwa dia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan manusia tidak dapat menyalami dan memahami secara sempurna pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi ia memberikan kekekalan di dalam hati kita. Nanti saya akan jelaskan ini di poin selanjutnya. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaannya yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, yang kita bisa memahami mungkin hanya waktunya saja pada waktu tertentu. Tapi kita tidak bisa memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Jadi waktu mungkin kita bisa mengetahui ketika kita mengalami itu, tetapi masa kita tidak bisa tahu karena Allah menentukan waktu dan masa. Nah, Bapak Ibu, apa artinya implikasinya bagi kita, ya? Apa artinya bagi kita? Yaitu bahwa kita harus bergantung total pada Allah pada setiap masa dan waktu. Ya, karena kita tidak punya kuasa untuk mengatur masa dan waktu, kita tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu masa dan waktu, maka kita harus bergantung pada Allah dalam hal masa dan waktu. Sebab itu mintalah waktu dan masa dari Allah, karena dialah pencipta dan penentu masa dan waktu. Nah, yang bisa kita lakukan, kita memohon itu dari Allah, karena dialah pencipta masa dan waktu yang terkait dengan kehidupan kita, dan bawalah dan serahkanlah pergumulan-pergumulan kita ini ya, tentang masa dan waktu kepada Allah, karena dialah yang menciptakan masa dan waktu. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu bahwa Tuhan yang memberi kepuasan tentang masa dan waktu ketika Anda bergantung kepadanya. Ketika Anda bergantung pada Tuhan, maka Dia yang memberi kepuasan hati Anda tentang masa dan waktu. Karena kita nggak mempunyai kemampuan untuk mengatur masa dan waktu, maka yang bisa kita lakukan adalah menerima kepuasan masa dan waktu itu. Karena Tuhan memberikan kepuasan tentang masa dan waktu ini dan waktu itu, sejauh kita mau bergantung pada Allah. Jadi kita akan memahami bahwa kita itu diberikan masa dan waktu untuk kita menikmati, kalau memang kita percaya bahwa masa dan waktu itu diberikan oleh Allah dan kita mau bergantung pada Allah. Saudara, di dalam ayat 11 mengatakan demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Dia memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Nah, ini yang sangat menarik, ya Bapak Ibu, yaitu frasa bahwa ia memberi kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia. Nah, mengapa sampai Allah memberikan kekekalan? Allah set eternity in the hearts of man, ya. Jadi Allah menetapkan eternity, memberikan kekekalan dalam hati manusia. Apa maksudnya? Maksudnya agar
kita tahu, manusia tahu tentang kekekalan. Ya, ditaruh di dalam hati kita supaya kita tahu tentang kekekalan. Yang kedua, supaya kita memikirkan tentang kekekalan. Dan kemudian kita menyiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Jadi frasa ini menekankan bahwa ia memberi kekekalan dalam hati kita, ya, ketika kita berjalan menyusuri waktu dan masa. Pada saat itu Allah memberi kekekalan dalam hati kita supaya kita mengetahui bahwa kekekalan itu adalah milik Allah. Kekekalan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu dikatakan bahwa ia memberi kekekalan di dalam hati kita. Supaya kita tahu bahwa ada kekekalan, kita memikirkan kehidupan ini, kita berpikir tentang kekekalan, dan kita menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Kemudian frasa selanjutnya dari ayat 11 mengatakan begini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Jadi meskipun Allah memberikan kekekalan di dalam hati kita untuk kita berpikir, untuk kita mengetahui, untuk kita mengatur, memanage kehidupan kita sesuai dengan kekekalan itu, tetapi kita tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah secara sempurna. Dikatakan di sini manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, memang tidak mungkin, tidak mampu kita mengetahui itu. Jadi meskipun dia memberikan kekekalan, ya, dan kekekalan ini dalam rangka kita memahami, ya, apa yang disebut dengan memahami secara utuh kepuasan dalam kehidupan. Jadi dia memberikan kekekalan dalam hati mereka manusia, tapi mereka tidak dapat menyalami. Jadi yang bisa dilakukan yaitu kita mengetahui, ya, apa yang disebut dengan one point in time, ya, hari-hari, waktu-waktu tertentu pada saat kita mengalaminya, tapi kita tidak tahu rencana Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dikatakan di sini, ya, bahwa bukan kepuasan tentang memahami secara penuh. Jadi Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyalami. Ini menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki kapasitas, kemampuan, dan bahkan kepuasan untuk memahami rencana dan jalan Allah itu secara utuh. Ya, manusia tidak mempunyai, kita nggak punya kesanggupan untuk melakukan hal itu. Namun demikian, ya, Allah memberikan kekekalan itu di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, supaya kita tidak berhenti dan mencari dan bertemu dengan Allah. Jadi Tuhan memberikan kekekalan dalam kehidupan kita itu supaya kita tidak berhenti memikirkan tentang Allah. Supaya kita tidak berhenti memikirkan tentang sumber kekekalan itu. Supaya kehidupan ini selalu merujuk pada sumber kekekalan itu. Karena memang itulah yang bisa kita lakukan. Dia memberi kekekalan di dalam hati kita. Nah, saudara, ayat 11 ini dilanjutkan dengan ayat 12. Aku tahu, pengkhotbah mengatakan, aku tahu bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Dan itu adalah pemberian Allah. Jadi Allah memberikan kekekalan dalam hati kita. Sebab itu kita harus bersukacita dan menikmati kehidupan ini. Jadi bersukacita dan menikmati kehidupan ini. Karena itulah pemberian Allah. Jadi itu juga merupakan pemberian Allah. Sekali lagi ayat ini mengatakan setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itulah pemberian Allah. Jadi Allah memberikan kekekalan, tapi Allah juga memberikan kesenangan. Di sini dikatakan kesenangan dalam segala jeripaya kita. Jadi kerja kita, upaya kita, kehidupan kita ini Allah memberikan itu. Dan ayat 13 mengatakan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, yaitu ayat 13. Kemudian ayat 12 mengatakan, aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan dari pengkhotbah
pasal 3 ayat 10, 11, 12, dan 13 ini yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dapat kita lakukan in terms of menikmati dan menjalani waktu dan masa, yaitu bahwa kita diberikan pemahaman untuk mengerti tentang kekekalan, bahwa Allah yang menetapkan kekekalan, dan kekekalan itu diberikan kepada kita supaya kita menerima itu, kita memahami itu, kita mengerti itu, kita merujuk pada kekekalan dan kita berhidup dengan tujuan pada kekekalan. Namun demikian Allah menginginkan dan Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini ya dalam konteks kekekalan. Jadi menikmati kehidupan ini, bersukacita, bersukaria atas jeripaya, karena itu adalah pemberian Allah. Dan Allah ingin kita menikmati itu dalam konsep kekekalan. Dan kekekalan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mengetahui bahwa Dia adalah sumber kekekalan, ya, bahwa Allah adalah sumber kekekalan atau keabadian yang tidak akan ditentukan atau diatur oleh waktu dan masa, karena Dia adalah Allah, adalah yang mengatur waktu dan masa, yang memiliki waktu dan masa, dan memberikan waktu dan masa kepada setiap orang. Saudara, makna rohaninya bagi kita yaitu kepuasan dalam hidup ini hanya akan Anda nikmati, Anda akan peroleh bila Anda tidak berhenti mencari Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberi satisfaction dalam hal memahami pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan apabila kita sudah merasa puas, ya, jadi Allah tidak memberikan full satisfaction, tidak memberikan satisfaction of full understanding, kepuasan tentang pemahaman yang menyeluruh terhadap kekekalan. Oleh karena itu, kita yang menikmati kehidupan ini, kita tidak boleh berhenti mencari Tuhan, tetap mencari Tuhan, tidak merasa puas bahwa Allah sudah melakukan kegiatan atau Allah sudah mengatur waktu dan masa kita. Kita tidak merasa puas, tapi kita terus mencari Allah untuk menyalami pekerjaan Allah. Saudara, tadi di frasa sebelumnya dikatakan bahwa manusia tidak bisa menyalami pekerjaan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, sebagai implikasi rohaninya, tetaplah tidak merasa puas dalam menyalami kebenaran firman Tuhan. Tidak merasa puas dalam menyalami kekekalan itu yang wujudnya kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda sudah merasa puas dalam menyalami kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu Anda sudah berhenti bergantung pada Tuhan. Tetapi ketika Anda merasa bahwa belum puas untuk menyelami kebenaran firman Tuhan, maka ketidakpuasan itu akan menentukan segala aktivitas Anda. Karena yang menjadi koridor dalam kehidupan adalah firman Tuhan, yang menjadi tujuan dalam kehidupan adalah memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, itu adalah hal yang kedua. Hal yang kedua yaitu bahwa Tuhanlah yang memberi kepuasan tentang masa dan waktu. Dan karena itu kita harus bergantung pada Tuhan dan merasa tidak puas terus-menerus untuk tetap belajar firman Tuhan. Kalau Anda sudah merasa puas dalam belajar firman Tuhan, maka Anda berhenti mencari Tuhan. Tetapi ketika Anda belum puas, masih merasa haus, masih merasa lapar akan firman Tuhan, maka Anda akan terus bergantung pada Tuhan dan mencari kedekatan dan hubungan Anda dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga bahwa in terms of masa dan waktu ini Allah memberi yang tepat bagi setiap orang. Ya, Allah memberi yang tepat bagi setiap orang. Ayat 14 mengatakan demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah dan dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Allah itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Yang dilakukan Allah itu tetap untuk selamanya. Allah tidak pernah salah,
ya melakukan apa yang dikehendakinya. Allah tidak pernah salah melakukan apa yang dikehendakinya terhadap kehidupan kita. Jadi kehidupan yang Anda jalani ini dari sisi Allah sudah dirancang oleh Allah, dan rancangan itu tidak pernah salah, tidak pernah salah. Tidak bisa ditambah atau dikurangi karena Allah berbuat, Allah melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ayat 14 mengatakan juga bahwa Anda nggak bisa intervensi, ya. Anda nggak bisa intervensi menambah atau mengurangi apa yang sudah Allah lakukan terhadap Anda. Yang bisa Anda lakukan yaitu bergantung pada Allah dan memohon dan meminta, tapi bukan intervensi. Memohon dan meminta kepada Allah, tapi bukan ada intervensi tanpa kehendak Allah. Ya, Anda hanya bisa memohon dan meminta kepada Allah. Saudara, akhir dari ayat 14 ini mengatakan demikian. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi waktu dan masa ini ditentukan oleh Allah, dan semua aktivitas manusia ini ditentukan oleh Allah, agar manusia itu tetap takut akan Allah. Manusia tetap percaya kepada Allah, manusia tetap mengikuti Allah, manusia tetap takut kepada Allah, menghormati Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Saudara, apa maknanya? Makna rohani bagi Anda bahwa Allah tidak salah atas apa yang sudah direncanakannya dan dilakukannya bagi Anda. Allah tidak salah melakukan apa yang sudah direncanakannya. Ya, tidak salah atas apa yang sudah direncanakannya dan dilakukannya bagi Anda. Karena itu Anda harus menerima segala sesuatu yang terjadi pada saat waktu dan masa Allah. Jadi waktu dan masa Allah harus menerima, karena apa yang terjadi dengan Anda tidak salah dari sisi masa dan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, sebagai take away message, di awal tahun 2006 ini, serahkanlah agenda dan rencana aktivitas atau jadwal Anda pada Tuhan. Serahkanlah hari-hari Anda pada Tuhan. Serahkanlah agenda-agenda besar Anda pada Tuhan. Rencana-rencana Anda pada Tuhan. Aktivitas-aktivitas Anda, baik itu harian maupun aktivitas-aktivitas dalam jangka panjang, serahkan pada Tuhan. Ingat bahwa Dialah yang menentukan waktu dan masa. Karena itu mengawali tahun 2026, firman Tuhan ingin menjamah Anda dan mengingatkan Anda bahwa tanggung jawab kita yaitu serahkan agenda, rencana kita, aktivitas kita, jadwal kita pada Allah. Dan minta Allah memberkati apa yang kita lakukan. Memohon Dia mempunyai waktu dan masa yang memohon dari Allah. Anda juga harus memohon dari Allah agar Allah mempunyai masa yang menetapkan masa dan waktu itu, ya, mengubah masa dan waktu Anda. Saudara sekalian, jadi waktu, agenda, masa Anda ini diserahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah itu. Tuhan mereview itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita punya kewajiban untuk menyerahkan waktu dan masa kita kepada Tuhan. Hari-hari kita. Dengan kata lain, kita menyerahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita menyesuaikan agenda kita. Anda harus menyesuaikan agenda Anda dengan rencana kekekalannya. Menyerahkan agenda Anda, mengoreksi agenda Anda, review agenda Anda sesuai dengan rancangan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Dan menyerahkan agenda, rencana, kegiatan, jadwal Anda pada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang mempunyai waktu dan masa. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua. Dan seperti biasanya, God bless you. Amin.